biasa aja Pak Jokowi lagi lupa atau memang ada simbol-simbol lain karena sekarang banyak sekali persoalan polisi, terutama mulai dari Sambo dan sekarang Kanjuruhan. Ya kan waktu samperin Pak Andika pasti disebutkan selamat ulang tahun. Kan nggak mungkin selamat ulang tahun pada orang yang nggak ulang tahun kan. Ya. Kan ini HUT TNI, jadi ya udah TNI yang diselamatin. Nanti kalau HUT Polri, di TNI nggak diselamatin. Kira-kira begitu. Lebih aja nih. Halo Bung Rocky, Anda kemarin tanggal 7 merayakan hari HUT TNI di mana ya Bung Rocky? Saya HUT TNI ada di sebuah kebun kopi di Gunung Pakuan. Oh, di Gunung Pakuan. Saya ngopi di situ sambil membayangkan bahwa TNI akan menjamin bahwa negara ini terus berdaulat. Dan kedaulatan itu yang memungkinkan kita menikmati kesejahteraan. Jadi tanpa kedaulatan yang dijaminkan oleh TNI, percuma kita bicara tentang keadilan dan kemakmuran. Iya. Anda sempat bersalaman dengan pedagang penjual kopinya itu? Iya, dan saya dekati penjual kopinya dan saya katakan terima kasih karena saya sudah disiapkan kopi luwak, dicarikan kopi luwak yang makin hari makin sedikit populasi luwak di situ tuh. Iya. Tapi ini kopi si tukang kopi ini, si petugas kopi ini dia bersahabat dengan saya tuh, dan saya nggak tahu apakah persahabatan membutuhkan jabatan tangan, padahal sebetulnya persahabatan pun udah jabatan tangan. Iya. Ini soalnya lagi rame. Saya juga baru ngeh sejak kemarin gitu bahwa ada peristiwa yang luput dari liput media besar, tapi kemudian viral di media sosial. Ya, ini Pak Jokowi ini katanya dalam videonya tidak menyalami Pak Listio Sigit. Nah gitu ya. Ini kan sementara yang lain Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, semuanya kepala staf disalami. Coba saya jadi penasaran seperti apa sih peristiwanya kok jadi heboh banget gitu ya. Coba kita tonton sebentar ya videonya ya Bung Rocky ya. Nah kalau kita lihat memang nggak disalamin, tapi sempat berhenti sih, sempat ngobrol gitu ya, dan kemudian baru menyalami yang lain-lain gitu, tapi tidak disalami, betul ya Pak Listio Sigit tidak disalami, dan kemudian ini menjadikan spekulasi di media sosial, tapi dijawab enggak, sebelumnya udah disalami kok, kata Kasatpres gitu. Menurut Anda apakah ini peristiwa biasa-biasa aja Pak Jokowi lagi lupa atau memang ada simbol-simbol lain karena sekarang banyak sekali persoalan polisi, terutama mulai dari Sambo dan sekarang Kanjuruhan? Ya kan waktu samperin Pak Andika pasti disebutkan selamat ulang tahun. Kan nggak mungkin selamat ulang tahun pada orang yang nggak ulang tahun kan. Kan ini HUT TNI, jadi ya udah TNI yang diselamatin. Nanti kalau HUT Polri, nanti TNI nggak diselamatin. Kira-kira begitu. Lebih aja nih. Kalau kita berpikir cepat-cepat. Tapi pikiran cepat kita itu tentu berbeda dengan pikiran publik. Kok mengabaikan gitu. Dan kita selalu lihat bahasa tubuh Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi terlatih untuk memberi sinyal melalui bahasa tubuh. Jadi ya udah, yang deg-degan sebetulnya bukan publik tapi Pak Listio tuh. Waduh, ini kenapa nggak disalamin? Apa besok ada SK baru tuh? Tapi udahlah, itu poin yang memang bagian dari satir publik, yaitu mengintai bahasa tubuh Pak Jokowi. Kalau bahasa verbalnya kita udah tahu cara bicara Pak Jokowi. Nah, dalam keadaan semacam ini orang mulai menduga-duga. Nah, dugaan itu kadang-kala benar bahwa ketidakmampuan polisi itu belum bisa diapresiasi, atau kemampuan polisi untuk menangani kasus-kasus besar Sambo, Malang juga itu belum bisa diapresiasi. Jadi Pak Jokowi mungkin menunda menjabatkan tangannya pada Pak Kapolri. Kira-kira begitulah, kita anggap aja menunda. Ya, karena memang biasa dalam politik itu gestur atau sinyal-sinyal lain itu bisa bermakna tertentu gitu ya. Jadi sekarang kelihatannya publik sudah mulai belajar mungkin karena mereka sudah lama mencoba memahami Pak Jokowi, psikologinya Pak Jokowi gitu, yang selama ini kan yang dipahami soal psikologi terbaliknya gitu ya. Ya itu Pak Jokowi mungkin tiru cara Ibu Mega untuk memperlihatkan gestur politik kan. Kan Ibu Mega
pernah tidak menyalami Pak Surya Paloh, Ya. pernah tidak menyalami AHY. Jadi, nah itu sebetulnya nih, akhirnya Surya Paloh dan AHY salam-salaman sendirian karena nggak diselami Bu Mega. Dan kita mau lihat sebetulnya gejala ini menetap di dalam politik Indonesia itu ada unsur dendam, ada unsur yang jadi bagian yang sebetulnya irasional dalam politik itu yang diucapkan. Ya biasa aja, sebetulnya politisi yang bermutu bahkan musuhnya harus dia peluk, dia rangkul depan publik. Kira-kira begitu. Ya. Kan kalau kita lihat jejaknya, bagaimanapun kan hubungan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi sangat dekat. Beliau sebagai ajudan yang terus dipromosikan dengan sangat cepat dan kemudian menjadi Kapolri. Jadi sebenarnya beliau ini adalah Kapolri preferensi personal dari Pak Jokowi lah gitu kita bisa sebutnya. Betul, dan saya bayangkan bahwa mental Pak Sigit kemarin pasti sedikit down lagi tuh, karena dia berhari-hari dan berbulan-bulan harus hadapi complicated problem, masalah-masalah yang berlapis-lapis dan rumit yang disodorkan pada dia oleh ya keadaan kita memang lagi rumit dan semuanya terbebankan pada Kapolri, karena Kapolri dapat tugas yang juga gila-gilaan kan, semua hal diurus oleh polisi itu. Jadi ini bagian juga untuk kita pahamkan bagaimana kita mengubah struktur dan fungsi-fungsi yang ada pada kepolisian. Supaya Pak Sigit, sebetulnya Pak Sigit bentuk aja tim untuk memungkinkan dia berhenti atau mundurkan diri setelah ada tim yang menjamin bahwa ada reformasi, ada konsep reformasi yang bagus di kepolisian. Nanti dia akan memimpin dari belakang aja sebetulnya tim itu. Karena ini kasus Kanjuruhan ini kalau menjadikan polisi itu bukan hanya spotlight di dalam negeri, tapi dunia internasional ya. Beda sekali dengan kasus Sambo ya. Sambo memang gempar sekali, tetapi itu terlokalisir di dalam negeri. Artinya oke, media di luar negeri tetap memberitakan, tapi berbeda sekali dengan Kanjuruhan. Ini dalam sepekan ini saja misalnya, kita lihat media yang lain ada, tapi saya mencatat satu, New York Times pada tanggal 3 hari Senin kemarin juga membuat laporan khusus yang di situ dengan tegas dia menyatakan bahwa polisi Indonesia tidak cukup terlatih untuk menangani soal itu dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu kan tegas di situ ya, dan militeristik itu yang disebut oleh New York Times. Yang terbaru Washington Post, ya Washington Post juga menyoroti, dan Washington Post ini malah turun langsung. Dia melakukan investigasi dengan menonton video-video yang terjadi di lapangan dan dia mengundang panel ahli misalnya itu, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa ya ini memang benar-benar itu kesalahan dari polisi. Jadi itu yang kita sebut di awal, lakukan semacam reaksi preemptif gitu. Jangan hanya nyuruh 2-3 orang untuk mengatakan dia masih investigasi. Akhirnya kita diinvestigasi oleh asing kan. Kan itu konyolnya istana begitu tuh.